Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Sobat Gaper dimanapun Anda menonton tayangan ini dan kapanpun Anda menonton episode kali ini. Dan ini episode yang lumayan spesial ya Sobat Gaper, karena sekarang kita lagi ada di sebuah tempat pembibitan dan tempat juga peternakan dari madu lanceng. Yang mana biasanya tuh kita tahu tuh ya madu tuh ya madu biasa, madu lebah biasa gitu. Dan sekarang kita langsung bertanya dan dolan ke tempat pembudidaya dan pengusaha madu lanceng. Ini sudah ada Mas Arif di sini. Mas Arif, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas ya. Sudah sarapan Mas? Oh sudah Sudah 2 kali. 2 kali Mas. Iya biar saya gendut. Iya Pak. Tapi ini size M loh Pak. Masih muat loh. Size M ini masih muat. Ya, kaosnya sama saya size M ya. Iya. Masih muat. Kayak gini Mas Arif, kita di sini pengen selain silaturahim, kita juga ingin tahu ya, kita pengen tahu tentang, pengen ngulik-ngulik tentang madu lanceng. Mungkin juga Sobat Gaper ada yang kebetulan ya pengen punya usaha madu lanceng seperti yang sudah dipunyai oleh Mas Arif. Kira-kira pertanyaan yang mendasar nih Mas. Iya. Madu lanceng dan madu yang lain itu bedanya apa sih Mas? Madu lanceng dan madu tawon biasa itu ya. Yang jelas rasanya itu beda Mas. Oh, kalau madu tawon itu rasanya kan manis. Kalau madu lanceng itu manis sama asem. Terkadang itu ada pahitnya, pahit jetir begitu. Oh, pahit jetir juga ada. Iya. Itu yang bikin beda itu apa? Rasanya itu yang bikin beda apa? Dari nektar yang diambil Mas. Kalau nektar dari pohon, dari bunga-bunga itu biasanya kan manis. Terus kalau dari bunga ketela itu rasanya pahit. Tapi khasiatnya nanti yang pahit itu lebih gini. Oh, justru yang pahit itu yang lebih gitu ya. Wow. Itu adalah perbedaan mendasar ya kalau dari rasa mungkin ya, ada pahitnya. Itu kok dicampur di kopi juga masih bisa kayak madu biasa gitu, Pak? Kayak dicampur di minuman kayak gitu. Bisa, tetapi kan rasanya akan hilang. Rasanya dengan nikmatnya kopi. Oh, gitu ya. Kalah ya. Cuman tapi khasiatnya tetap ada, Pak. Tetap, Pak. Tetap masih gitu. Ada. Wow. Terus dan ini kan kebetulan nih kita sudah ada kotak-kotak di mana tempat menyimpan koloni ya. Iya. Dan di sini sudah ada yang isinya, nanti ada video sendiri yang akan memperlihatkan Mas Arif membuka koloni terus memindahkan. Nah, pertanyaannya ini pertama, kita tuh kalau misalkan nih pengen bikin usaha madu kan pasti ada bibitnya dulu. Iya. Itu nyarinya gimana sih caranya? Saya pertama itu tertariknya itu dulu di rumah saya itu ada. Saya ambil, lalu saya masukkan kotak seperti ini. Oh gitu. Nah, tetapi kalau cari di rumah atau yang kan itu sulit. Lalu saya menghubungi orang yang bekerja itu menebang pohon bambu. Oh gitu. Nah, terus saya mintai tolong nanti kalau ada lebah lanceng sarangnya, tolong dibawa ke saya, nanti akan saya beli. Oh gitu, jadi langsung ke oke. Oh, pertamanya seperti itu ceritanya. Atau bisa langsung beli ke peternak lebah lanceng, biasanya punya. Oh gitu. Kalau nggak mau ribet ya. Iya. Kalau tapi kan kalau dapat sendiri dengan usaha sendiri kan sensasinya beda, Pak. Iya, itulah yang membuat sensasi. Nah, yang membuat saya suka ya itu. Wah, itu kerabat muda. Terus juga untuk apa ya, pemeliharaannya dan lain sebagainya. Nah, akan kita kulik-kulik lagi nih. Pertama, untuk makanannya, suplai makanan gitu. Kalau sudah dapat lebahnya, terus kira-kira mereka nyari makannya itu gimana? Mudah Mas. Sebenarnya kalau kita memelihara lebah lanceng ini mudah. Kita taruh di tempat yang teduh. Kita menanam banyak bunga-bungaan yang menghasilkan nektar, polen, dan beberapa pohon yang menghasilkan resin. Itu mereka akan bekerja sendiri. Kita tidak usah bekerja. Kita santai saja. Kita hanya menanam, merawat alam. Biar alam sendiri yang menyiapkan makanan untuk mereka. Ini nih Sobat Gaper, ini kayak gini yang kita suka. Pertama, membudidayakan lebah juga, dan sekaligus untuk merawat lebahnya kan dibutuhkan tanaman-tanaman. Juga menanam juga itu double, tau nggak? Memelihara bumi juga dengan menanam tumbuhan, dan juga kayak menyejahterakan lebah-lebah gitu. Gitu lah, itu madu lanceng keren banget. Dan untuk bunga-bunganya nih, kira-kira bunga-bunga apa aja sih? Bunga-bunga apa aja sih Mas? Yang bunga lebih baik gitu. Yang bagus, yang menghasilkan nektar ya. Itu ada Santos Temon. Oh, Santos Temon? Iya.
ada AMP atau disingkat air mata pengantin. Oh ya, Nah, cari nanti. ada juga bunga dari aren, itu bagus sekali, Oh, banyak sekali, rasanya nanti pahit. Ada manggar kelapa, itu juga bunga-bunga, semua bunga dari buah. Pohon-pohon berbuah itu bunganya itu sangat banyak nektarnya. Pohon akasia dan banyak pohon pepaya contohnya seperti itu juga ada. Oh, pepaya juga. Pokoknya ada buahnya. Ada buahnya, itu ada nektar dan polennya yang bisa dimakan oleh madu, dimakan oleh kelanceng itu untuk dijadikan madu. Wow. Itu secara alami sudah disiapkan, jadi nggak beda sama kita kayak ternak ayam gitu, kita kan beliin dedak dan lain sebagainya kita. Kalau ini mereka sendiri, yang penting kita nyediaan, kita udah tinggal duduk manis saja. Duduk manis, kita bekerja sesuai aktivitas kita sehari-hari. Nah itu dia, kita punya kerjaan apa misalkan ya, madu lanceng ini ya sudah, kita tinggal, mereka yang makan sendiri. Nanti ketika sudah waktunya panen, tinggal kita panen, kan enak toh Sobat Gaper. Nah ngomong-ngomongin ketika dalam masa pertama pemindahan koloninya dari yang udah dapat nih, misalkan dapat sendiri ataupun beli dari yang punya bibit madu, terus ketika memindahkan ke itunya, cara misalkan kan satu koloni ada satu ratu Pak ya? Iya. Nah, untuk menentukan mana ratunya tuh beda ini gimana sih? Atau otomatis satu koloni sudah ada ratunya sendiri? Ya, kalau koloni dari alam, insya Allah itu dalam satu bambu itu sudah ada ratunya sendiri. Oh gitu. Dan bentuk ratunya itu beda, Mas. Nah bedanya gimana? Kalau ratu itu bentuknya badannya lebih besar, beda dengan kelanceng-kelanceng pekerja. Kalau kelanceng pekerja itu badannya kecil-kecil, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Kalau yang ratu itu warnanya coklat dan ini besar banget. Perutnya besar. Iya. Itu yang pokoknya kalau di dalam satu koloni kayak gini dibuka, dilihat mana yang paling coklat, yang besar perutnya, itu ratunya. Iya, ratunya. Wah itu dia. Jadi dan sudah otomatis. Jangan sampai ratu ini hilang. Kalau ini hilang, otomatis lebah ini akan mati dengan sendirinya lama kelamaan. Wah gitu. Berarti ini sosok paling penting dalam satu koloni adalah ratunya ini. Ratunya hilang. Nah ngomong-ngomong ratu hilang nih, pernah nggak sih Mas kejadian di mana satu koloni itu ratunya hilang? Pernah. Itu faktornya apa itu? Faktornya mungkin juga karena apa ya, diserang hama lain bisa. Oh gitu. Atau sudah mati karena tua bisa. Kalau tua itu umurnya untuk jadi tua itu berapa sih? Saya belum begitu tahu ya, tapi pastinya saya nggak tahu kalau itu. Tapi kalau sudah tua itu tidak banyak menghasilkan telur-telur pekerja baru. Gitu. Akhirnya saya donorkan dari setup kelanceng yang lain biar menambah pekerja. Iya, menambah pekerja. Atau saya donorkan telur calon ratu, ada sendiri itu namanya pupa. Pupa. Iya. Itu nyarinya di mana? Di koloni yang lain. Oh tapi udah terlihat ya pupa itu yang kayak gimana? Telurnya lebih besar dari yang lain. Oh kalau ini telur lebih besar dari yang lain, wah ini pupa. Iya, namanya pupa. Wow. Jadi untuk mensiasati ratu yang sudah mati, kita donorkan dari stup yang lain. Betul. Itu supaya koloninya tetap hidup. Seperti itu teman-teman. Dan untuk panennya sendiri ketika mungkin di pemindahan koloni awal, terus untuk menuju masa panen itu kira-kira berapa lama? Kalau masalah panen itu tergantung vegetasi ya Mas. Jadi kalau vegetasi itu tanaman-tanaman penghasil madu di sekitar rumah kita. Saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Vegetasi itu tanaman-tanaman penghasil nektar yang ada di sekitar rumah kita. Kalau tanaman itu banyak Mas menghasilkan madu, 3 bulan sudah cukup melimpah hasilnya. Wow. Tapi kalau tidak ada, otomatis nggak ada madunya. Karena budidaya lanceng itu 70% tergantung pada vegetasi. No gitu. 70% tergantung sama vegetasi teman-teman. Jadi lingkungan itu penting ya. Alam dulu. Alamnya dulu kita merawat alam. Nah ini dia nih ya. Kita ngerawat alam, baru peliharaan kita nih, pekerja madu kelanceng nih baru. Wah kita dirawat juga. Kita nih, owner kita tuh ngerawat alam loh. Kita juga harus kasih dong. Kita juga dirawat juga. Berarti merawat alam merawat kita juga. Kita ditaruh sini, masa kita nggak dikasih
makan gitu kan. Wah, keren banget. Terus untuk contohnya nih untuk perawatannya sendiri, ada nggak kira-kira ada supaya di koloni ini dalam masa menunggu masa panennya itu ada cara perawatan khusus nggak sih? Tidak ada, Mas. Nggak ada ya? Kita simpel saja. Saya setiap hari itu bekerja, jadi pagi saya tinggal kerja, sore saya pulang, saya hanya menyirami tanaman saya atau menanam tanaman baru, gitu aja. Itu loh teman-teman. Nggak perlu ada cara ribet-ribet ya. Tidak. Untuk mereka yang penting kita sendiri. taruh di tempat yang teduh, yang membuat mereka nyaman. Yang penting kan nyaman. Betul. Teduh. Tadi kan sudah aku masuk ke rumah Pak Agus, sebelum masuk udah lihat, oh di sini ada apa kotak-kotak per koloni sudah ada gitu. Memang harus ditaruh di tempat teduh banget dan supaya mereka tuh lebih betah ya Mas. Iya.